Om, saya sengaja ngajak Om ketemuan di sini. Karena saya nggak mau kalau Ibu sama Putri curiga soal penyelidikan kita. Karena saya rasa belakangan ini Putri dan juga Ibu mulai ragu soal ini semua. Bahkan mungkin mereka keberatan kalau saya melanjutkan penyelidikan ini. Bagaimana dengan Om Raymond sendiri? Om Raymond masih kan sependapat sama saya? Sebenarnya saya juga merasa nggak yakin sih kalau Bu Salma itu adalah Lisa, Pangeran. Gini aja, kita tunda dulu penyelidikan ini sampai ada bukti yang kuat. Itu yang penting. Ingat Pangeran, jangan sampai kita salah tuduh, malah tunangan kamu sama Putri hancur berantakan. Saya juga nggak enak sama Mimi kalau hubungan Mimi sama Bu Salma itu nggak bagus nanti. Om kok bisa ngomong seperti itu? Apa Om nggak melihat kemiripan yang sangat-sangat jelas antara mereka berdua? Pangeran, muka boleh mirip, tapi pembawaannya itu benar-benar beda banget loh. Ya kan Pak Bos? Iya, saya setuju dengan Jojo. Makanya saya nggak yakin kalau dua orang itu adalah orang yang sama. Belum yakin saya. Oke, kalau Om Raymond ragu nggak masalah. Tapi saya tetap akan melanjutkan penyelidikan ini. Anak ini benar-benar nekat dan keras kepala. Masa iya sih gue berantem sama Pangeran cuman gara-gara hal tadi? Ya habisnya Pangeran juga selalu aja ngegampangin segala sesuatu. Pakai nuduh Bu Salma secara frontal lagi. Terus gue juga kesel, dia udah minta maaf tapi diam-diam mau selidikin Bu Salma lagi. Apa gue hubungin Bu Salma ya? Ajakin ketemuan buat bicara langsung. Ngapain ya Putri nelpon malam-malam gini? Aku angkat nggak ya? Duh, kok aku jadi parno sih? Tapi kalau aku nggak angkat, dia malah curiga nanti. Ya udahlah, aku angkat aja. Halo? Halo Bu Salma, saya mau minta maaf atas kejadian tadi siang. Dan maaf juga saya ganggu malam-malam kayak gini. Ya. Bu, kalau saya minta ketemuan lagi besok, kira-kira Ibu bisa nggak ya? Bisa aja. Tapi kamu nggak bawa tunangan kamu itu kan? Saya masih trauma soalnya. Saya sendirian aja, Bu. Oke. Bagus deh kalau besok Putri nemuin aku sendirian. Aku jadi makin gampang buat pengaruhin dia. Lama banget sih. Dadakan juga, sabar kenapa sih? Lagian apaan sih yang urgent-urgent? Lu sampai nyuruh gue kesini malam-malam? Si Tristan sama si Comel udah baikan. Lu rese ya? Lu bener-bener nyuruh gue kesini, itu yang urgent. Wah, Ki. Apaan sih? Tapi buat gue itu urgent kenapa emangnya? Ya udah lah, Ki. Lu mau sampai kapan sih maksain suka sama Mel terus? Sampai kalian mau ngejar-ngejar dia? Lu sadar gak sih kalau Tristan tuh sobi lo? Gak mungkin kan lu bilang sama Tristan, Tan gue suka sama pacar lo. Lama banget mikirnya. Kalau dari hawa-hawanya sih, kayaknya Boski udah mulai waras nih. Udah mau ngelepasin si Mel. Kalau misalkan itu satu-satunya cara buat gue dapetin Mel, kenapa nggak gue lakuin? Kulkas, gue kira lo tuh udah insaf. Makin parah. Sembarangan, insaf apaan? Emangnya gue mau ngerebut istri orang, suruh insaf? Ya sama aja konsepnya pacar orang, pacar sahabat lo sendiri. Ya kan tapi mereka masih pacaran, belum nikah. Tristan aja diajak tunangan nggak mau. Itu karena dia mau persiapan lebih baik, biar semuanya siap. Nggak kayak lo, buru-buru banget. Punya apa sih lo? Gue punya harta dan tahta. Terus gue punya kemauan yang tulus dan ikhlas dan gue serius sama Mel. Kurang apa coba gue? Kenapa emangnya? Harta, lu kelakuannya masih begini. Bukannya belain malah nyalain gue. Dasar nggak pengertian.
Ih, tau ah. Kayak gini nih. Percuma gua ngundang dia ke sini. Gue mau ngomong serius sama lo. Kenapa lo? Gue sayang sama Mel. Sayang sebagai sahabatnya. Enggak, gue cinta sama Mel, gue pengen nikahin dia. Gini, kalau lo nggak mau serius sama dia dan nggak mau berkomitmen sama dia, biar gue aja yang berkomitmen sama dia. Karena gue cinta sama Mel. Sil! Lo harus relain Mel buat gue. Gak! Gua kira lu teman gua. Gua kira lu sahabat gua. Gua gak mau nyerah. Gue cuma mimpi. Tapi kok badan gue sakit semua sih? Berasa beneran kayak digebukin sama Tristan gue. Tapi gue udah bertekad nih, gue bakal seriusin Mel. Dan gue bakal berjuang buat Mel. Jadi gue tetap harus ngomong sama si Tristan. Karena itu cuma satu-satunya cara. Biar si Tristan mundur dari si Comel. Pangeran, kamu yakin dengan sikap kamu ini? Saya yakin, Om. Karena sebelum saya make sure semuanya, saya nggak akan tenang. Jangan sampai Mimi sama Putri tahu ya. Jangan sampai tahu. Saya gak mau Mimi tahu kalau kamu ngotot. Ya, jangan sampai tahu. Saya paham, Om. Pak Bos, saya udah ngecek ke dalam. Kayaknya mobilnya Bu Salma nggak ada deh. Berarti ini kesempatan bagus, Pak Bos. Kita ngulik ke dalam. Oke, Om Jojo. Jadi kita lakuin investigasi ini secara diam-diam ya. Nggak ada yang tahu kecuali kita. Bu Salma, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Padahal saya tahu ibu itu sibuk. Gak apa-apa, kamu kan salah satu klien VIP saya, Putri. Bu Salma baik-baik aja kan? Saya khawatir sama ibu karena kejadian yang semalam. Itu kenapa saya minta ibu Salma untuk menemui saya. Dia benar-benar sopan, omongannya juga nenangin banget. Tadinya aku mau marah, tapi malah nggak bisa. Sepertinya Bu Salma emang kesel sama tuduhan pangeran ke dia semalam. Ibu punya anak seumuran saya ya? Saya minta maaf ya Bu atas kejadian semalam. Saya minta maaf karena pangeran tiba-tiba menuduh ibu sebagai Tante Lisa. It's okay, nggak apa-apa kok. Saya juga bingung aja kenapa calon tunangan kamu itu tiba-tiba panggil saya Bu Lisa, Bu Lisa. Bu Lisa itu siapa sih? Tante Lisa itu adalah seseorang yang menyimpan benci sama ibu saya. Dan tujuan hidupnya hanya untuk membalaskan dendamnya sama keluarga saya. Mau buat keluarga saya menderita. Tapi sebenarnya sekarang keluarga saya udah tenang, Bu.
karena beberapa waktu yang lalu Tante Lisa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Bahkan saat itu, demi ingin menghancurkan keluarga saya, Tante Lisa sampai nekat memalsukan tes DNA dan mengakui saya sebagai anak kandungnya. Kalau waktu itu pun saya bukan anak Bu Nawang, saya nggak mau punya ibu seperti Tante Lisa. Saya nggak mau punya ibu yang jahat, yang hidupnya itu terobsesi untuk membalaskan dendam. Tapi untung, saya bukan anaknya Tante Lisa. Dulu aku memang cuma merekayasa hasil tes DNA aku dan Putri. Tapi dengar Putri ngomong seperti ini, aku jadi berasa benar-benar jadi ibu yang jahat dan gak diharapkan siapapun. Apalagi di masa laluku dulu, aku juga udah meninggalkan bayiku. Enggak, aku harus fokus sama tujuanku. Aku gak usah mikirin perkataan Putri tadi. Karena jadi anaknya Nawang, mau gak mau dia terkena imbas balas dendamku ke Nawang. Saya pastikan kamu akan menderita. Dan ibumu menanggung malu. Bu Lisa ngomong sama saya ya? Maksud Bu Lisa apaan? Mau bikin simbok saya itu menderita dan menanggung malu? Apaan sih, Lim? Gak usah banyak nanya deh. Saya tuh gak lagi ngomong sama kamu. Sekarang anterin saya ke rumah sakit Ibunda. Sekarang, Bu. Tahun depan. Berarti kita langsung pulang, dong, Bu. Salim! Ibu. Mulai kelihatan nih stresnya.